Halo teman-teman, selamat datang di podcast SMK Negeri 2 Kecamatan Gugua. Saya selaku host hari ini yang bernama Afril Ferdika, yang ditemani oleh kedua teman saya yang bernama Rizky Hermansyah dan saya Galak Faiz yang akan mewawancarai seorang guru yang bernama Ibu Marta Desi Putri. Ibu. Ya. Bagaimana awal kisah Ibu bisa sampai di SMK Negeri 2 Gugua ini? Wah, itu kalau diceritakan panjang ya. Tentu saja itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi pada dasarnya Ibu datang ke sini tentu atas rencana hidup Ibu sendiri, karena Ibu mendaftar sebagai CPNS di Kabupaten Ibu Kota, dan awalnya Ibu mendaftar waktu itu sebagai guru SMP. Jadi Ibu mengajar TIK di SMP Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh. Namun beriring waktu karena adanya perubahan kurikulum, sehingga TIK itu ada wacana akan dihapuskan. Dan kebetulan SMP 3 Kecamatan Gugua di sini ya tempatnya. Kemudian karena udah tidak ada pendaftar murid baru lagi, akhirnya para petinggi-petinggi daerah sini merubah SMP ini menjadi SMK. Dan di tahun pertama karena adanya isu guru TIK akan dihilangkan, maka Ibu mengambil langkah untuk pindah ke SMK Negeri 2 Gugua ini. Oke. Bu, saya penasaran Bu, apa keputusan terbesar Ibu dalam hidup? Keputusan terbesar Ibu dalam hidup, maksudnya dalam karir, dalam kehidupan pribadi atau bagaimana? Dalam karir Bu? Dalam karir, oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbalik ke belakang, pada awalnya sebenarnya Ibu tidak tertarik menjadi seorang guru, ya. Tidak tertarik menjadi seorang guru karena di waktu kecil itu Ibu lebih cenderungnya prestasi itu di akademik tidak terlalu lemah, tapi tidak menonjol. Jadi Ibu lebih cenderung berprestasi di bidang olahraga. Jadi dulu Ibu waktu seusia kalian ini di SMA, Ibu atlet ya, atlet karate, memenangkan pertandingan di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Sehingga waktu itu Ibu nggak ada rencana untuk jadi guru. Ibu pengennya jadi kuliah itu di kepelatihan olahraga. Tapi atas saran orang tua, nah katanya kalau olahraga itu kita cewek kan, sampai kapan mau olahraga? Nah, akhirnya atas saran orang tua dan keluarga, pada saat itu jurusan teknik informatika ini atau komputer ini lagi tren-trennya, karena lagi peralihan ke semuanya komputerisasi kan. Nah, sehingga Ibu mengambil jurusan teknik informatika dan akhirnya jadi guru. Bagus ya Bu. Bagus. Jadi pada dasarnya orang itu punya rencana, tetap aja alurnya nanti akhirnya dari keputusan hidup kita itu tetap Tuhan yang menentukan ya, nasib ya. Nah awalnya nggak punya cita-cita jadi guru, ternyata nasib membawa kita ke jalannya jadi guru. Memang udah takdir ya Bu. Yes, gitu, takdir. Apa yang Ibu rindukan pada zaman-zaman Ibu masih muda dulu? Dan apa yang Ibu pengen lakukan sejak dulu? Sejak dulu? Iya. Yang Ibu rindukan kalau saat ini kita menengok ya, perubahan zaman itu kan cepat kali. Jadi kalau Ibu waktu kecil-kecil, kami berinteraksi itu, bermain itu benar-benar berinteraksi. Tapi kalau dilihat sekarang, kalian di zaman sekarang interaksi itu kurang ya. Walaupun kadang-kadang kita duduk berlima, tapi interaksinya yang satu nengok handphone, yang satu nengok apa. Sehingga tidak ada terjadi interaksi yang benar-benar percakapan, bercanda atau bagaimana. Nah, Ibu rindu masa-masa itu, masa-masa yang memang kami bermain itu benar-benar saling berinteraksi, saling berkomunikasi, dan terjadi saling harga menghargai. Dan sekarang itu sudah mulai menurun kalau Ibu lihat.
di saat-saat sekarang ini. Dan ibu rindu anak-anak itu bisa kembali interaksinya itu seperti di zaman-zaman dulu, bisa saling menghargai kawannya, jadi nggak sibuk kalau duduk berdua, yang satu sibuk dengan handphone, yang satu sibuk dengan handphone lagi, sehingga interaksi sosial itu kurang, dan kebanyakan itu sudah menurun untuk anak-anak sekarang kan. Apa harapan terbesar Ibu untuk siswa-siswa sekarang? Siswa-siswa ibu sekarang, jadi alhamdulillah kemarin kita baru aja memenangkan kembali LKS tingkat provinsi kalau di bidang akademik ya. Di bidang akademik jurusan TKJ kemarin baru saja memenangkan cyber security juara 2 tingkat provinsi. Harapannya tentu nanti di tahun-tahun berikutnya ada 5 cabang untuk TKJ kita bisa menang untuk tingkat nasional. Kemudian harapan lagi untuk anak-anak sekarang selain di akademik, tentu kita juga punya prestasi-prestasi lain di non akademik seperti pencak silat. SMK 2 juga punya itu ya ekstrakurikuler pencak silatnya, dan memang sudah bagus juga, drum bandnya juga bagus, volleyballnya apalagi sudah bagus, dan mudah-mudahan SMK 2 Gugu ini semakin terdepan, semakin bagus lagi, semakin kembali ke masa-masa kejayaannya kemarin. Jadi dulu SMK 2 Gugu ini pernah mendengar namanya saja orang udah, wih SMK 2 Gugu, wih SMK 2 Gugu itu balik lawan tuh, kayak gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Minang ya. Kalau udah ketemu SMK 2, wih SMK 2 Gugu balik lawan. Nah, mudah-mudahan kita kembali menjadi perbincangan dalam hal positif, tentu saja dalam akademik maupun non-akademik. Kemudian selain itu, harapannya tentu siswa-siswa SMK 2 Gugu memiliki karakter yang baik, menjadi lulusan terbaik, menjadi lulusan yang terbaik dari segi prestasi akademik, non-akademik, dan memiliki karakter. Nah, itu yang paling penting kan? Karakter. Ya. Ada yang berubah nggak Bu semenjak Ibu jadi guru? Apanya tuh berubah badannya? Enggak Bu. Misalnya kayak misalnya Ibu dulu kan olahraga, sekarang kan jadi guru. Ada yang berubah nggak Bu? Pada dasarnya Ibu tidak ada yang berubah, tetap seperti Ibu Marta Desi, Ibu jadi diri Ibu sendiri. Tapi perubahan itu tentu ada, karena kita sekarang sebagai seorang pendidik, kita tentu harus menjadi contoh, menjadi tauladan bagi siswa-siswa kita, baik dari segi disiplin maupun dari segi kemampuan akademik kita. Jangan sampai nanti di kelas kita mengajar, siswa udah tahu ABCD, kita baru tahu AB. Berarti kita tidak menjadi contoh untuk murid kita. Begitu juga dengan disiplinnya. Begitu. Kira-kira lebih kepada menjaga bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik, menjadi contoh dan tauladan bagi siswa kita. Perjalanan kuliah Ibu seperti apa? Apakah pernah ada masa sulit? Kuliah. Nah, jadi Ananda semua, kembali lagi kita bicara takdir kan? Iya Bu. Karena awalnya Ibu tidak tertarik menjadi seorang guru, tapi karena saran dari orang tua untuk menjadi guru, Ibu ikuti, dan kesulitan masa itu tentu saja hanya dalam hal ekonomi ya. Kalau support dari orang tua pasti, tapi karena Ibu terlahir dari keluarga yang sederhana, jadi di masa-masa itu sulitnya ya cuman masa ekonomi, permasalahan ekonomi saja. Jadi karena orang tua Ibu bukan pegawai negeri, jadi kami dikirimkan uang belanja pakai bus tuh, pakai bus, nanti Ibu jemput. Nah, seringkali uang belanja ini tidak cukup untuk kehidupan 1 minggu. Karena Ibu bertahan di kos-kosan itu dengan 1 butir telur, digoreng paginya, kemudian dimakan dibagi 3. 1 butir telur digoreng pagi, dimakan dibagi 3. 1 bagiannya untuk makan siang, 1 bagian untuk makan malam. Makannya pakai apa? Pakai saus. Biar hemat kan?
Tapi itu tidak mematahkan kita untuk tetap sekolah, untuk tetap berkuliah, untuk mencapai cita-cita kita dan mewujudkan harapan dari orang tua kita. Jadi orang tua kita tidak sekolah, dia maunya anaknya sekolah. Orang tua kita tidak sampai lulus SD, dia pengen anaknya sarjana. Jadi dengan keterbatasan ekonomi itu tetap kita harus kuat, dan sampai saat ini menjadikan ibu orang yang cukup bisa bertarung dengan kondisi dan ekonomi. Nah, gimana Dika? Tanggapan saya menurut perjalanan ibu dari masa kecil betapa susahnya ibu dulu sampai sekarang yang udah menjadi seorang guru yang istilahnya terkenal lah. Saya merasa terinspirasi oleh sosok yang kerja keras, tak pernah patah juang. Yes. Itu sangat memotivasi saya, Bu. Ya, mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat anak-anak ibu, bahwasanya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi ekonomi keluarga itu tidak menjadi halangan untuk kita untuk tetap sekolah, mencapai karir dan berprestasi tentunya. Contohnya saja salah satu teman kalian ya, Rizky ya. Kemarin Rizky mewakili SMK 22 di bidang cloud computing. Jadi ibu ingat sekali ceritanya tentang Rizky kemarin. Dalam waktu 2 minggu, selama 2 minggu begitu ibu tertantang untuk ikut lomba cloud computing, ibu panggil Rizky, siap jadi anak berprestasi, siap Bu. Rizky mau ikut lomba, mau Bu. Walaupun dia belum tahu itu cloud computing ini apa ini, apa itu cloud, tapi dia belum tahu apa-apa, tapi begitu dia ditantang dia langsung menerima. Dia langsung menerima, mau siap Bu. Dalam 2 minggu dia dikasih modul-modul dan belajar sendiri secara mandiri ya Ki. Ya, walaupun memang belum sampai untuk mewakili sekolah sampai tingkat nasional, tapi setidaknya ini menjadi challenge bagi Rizky dan menjadi inspirasi buat siswa-siswa SMK lainnya untuk tetap menerima tantangan, harus tertantang dengan harus menerima tantangan untuk kita menjadi seseorang yang lebih berprestasi, menjadi seorang yang lebih baik lagi. Apa kesan ibu pas pertama kali mengajar sebagai guru, Bu? Kesannya manusiawi ya, kalau kita jadi guru di awal-awal itu kan berarti ibu masih di umur sekitar 23-24 tahun. Tentu itu cukup menjadi sesuatu yang berat. Kenapa? Karena awalnya kita belajar, sekarang kita jadi guru, kita akan mengajar, mentransfer tidak hanya knowledge, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga kita akan mendidik. Nah di situ awal-awalnya memang berbicara di depan itu agak kesulitan, tapi karena seperti pepatah Minang, bisa karena terbiasa. Jadi sehingga hari ke hari akhirnya profesi guru menjadi satu profesi yang cukup menyenangkan. Berinteraksi dengan seperti anak-anak ibu yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar, itu cukup menjadi profesi yang sangat menyenangkan. Ibu pernah gak sih melihat siswa yang lagi tidur itu ngerasa, wah ini siswa kok bisa tidur ya di kelas saya? Apakah siswa itu ngerasa malas di kelas saya, atau siswa itu yang ngerasa, wah ini kelas ngebosenin banget nih? Pasti selama perjalanan 14 tahun lebih kurang ya mengajar, banyak karakter dari peserta didik yang ibu temukan. Yang tidur tentu aja ada, dan apa yang kita dikatakan tadi, apakah ini kadang-kadang kita sebagai guru tentu introspeksi diri ya. Iya, Bu. Kenapa kok anak ini bisa tidur di jam pelajaran kita? Ada apa? Apakah materi yang kita sajikan itu tidak cukup menarik, atau kitanya yang memang menyampaikannya itu tidak membuat mereka tertarik sehingga malas dan berakibatkan mereka tidur dan tidak mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ataupun memang kita sebagai guru harus juga bisa mengetahui
ini anak ini secara psikologi. Kita harus membaca psikologi anak ini seperti apa. Apakah anak ini punya kebiasaan-kebiasaan yang hari ini banyak dilakukan oleh murid-murid kan? Pasti tidak ada yang tidak tahu bahwasanya hari ini banyak sekali peserta didik yang suka main game online sampai tengah malam. Nah, atau mungkin anak-anak ini punya masalah di rumah. Nah, maka itu tugas kita sebagai guru ataupun sebagai wali kelas untuk memahami secara psikologi anak ini kenapa dia bisa tidur. Jadi selain kita introspeksi diri, apakah kita menyajikan pelajaran itu dengan cukup baik sehingga anak-anak menjadi tertarik. Jadi kita sebagai guru harus memiliki kemampuan untuk berinovasi agar materi yang kita sampaikan tidak monoton dan tertarik bagi siswa. Kalau kita merasa sudah berinovasi, tapi ternyata masih ada siswa kita yang masih tiduran, masih tidak tertarik dengan materi kita juga perlu mencari tahu apa latar belakangnya. Bisa jadi mungkin kecenderungan lingkungannya, apakah dia suka main game online atau bagaimana, atau ada permasalahan di keluarganya. Kira-kira seperti itu, Dika. Nah, gimana? Dika tergolong yang suka main game? Oh, kalau saya suka sih main game, Bu. Ya, Kadang-kadang saya itu cenderung main game sampai tengah malam juga. Saya ya itulah siswanya. Nah, itu tidak bagus ya kalau kita sebagai seorang siswa, kita harus memposisikan diri kita sebagai siswa. Jadi kita harus pandai mengatur schedule kita, bukan berarti tidak boleh main ya, bukan berarti tidak boleh main game. Silakan main game tetapi sesuai porsinya, sesuai jamnya. Kalau kita sebagai siswa, kalau seharusnya kita udah waktunya tidur. Supaya apa? Supaya nanti di sekolah kita tidak mengantuk dan tidak malas-malasan. Jadi harus dirubah. Setelah semua perjalanan yang Ibu lalui, apa makna hidup yang paling Ibu pahami sampai sekarang? Makna hidup yang pasti dalam kehidupan ini bukan tentang siapa yang hebat, bukan tentang siapa yang paling duluan berhasil, tetapi bagaimana kita menikmati proses yang sudah kita lalui itu, kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita, mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, dan menerima itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai lagi, dan tentu saja kita harus bahagia dan membahagiakan. Kalau kita bahagia, kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi bukan perkara siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih berhasil, tetapi bagaimana kita menikmati proses itu, mensyukuri proses itu, dan kita harus bahagia dan membahagiakan orang lain. Dan kalau kita bahagia, membahagiakan orang lain, berarti kita bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Kalau Ibu disuruh memilih mengajar 40 siswa rajin tapi pendiam, atau disuruh mengajar 40 siswa nakal tapi heboh, bagaimana menurut Ibu pilihannya yang tepat jika seorang guru? Ya, itu pilihan yang sulit ya. 40 orang siswa dengan karakter yang pendiam, 40 orang siswa dengan karakter yang nakal dan heboh. Selagi dia nakal, heboh, masih di taraf itu wajar. Pendiam tapi pintar, kebanyakan seperti itu ya. Pintar tapi dia pendiam. Nakal, heboh, inspiratif tapi heboh. Nah, kembali Anda harus ingat bahwasanya tidak semua orang pintar, pendiam itu berhasil. Tidak pula semua orang yang nakal, heboh akan gagal. Nah, kalau disuruh milih, Ibu tidak bisa memilih ya. Semua adalah siswa. Kalau dari seorang guru ya. Yang penting Anda tidak boleh kurang ajar. Jadi nakal dan kurang ajar itu berbeda. Kalau nakal dia masih dalam tahap usil, suka bercerita, suka ganggu teman, suka ganggu guru, boleh.
Tapi kalau kurang ajar berarti dia secara etika dia sudah tidak lagi sebagai siswa. Dia sudah tidak punya karakter lagi. Nah, jadi secara ilmunya orang sukses itu dia harus cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, cerdas secara IQ. Maksudnya apa? Orang nakal itu secara emosional dia banyak cerdas. Jadi dia banyak bicara, dia suka interaksi dengan orang gitu kan. Kalau orang nakal kayak gitu kan. Suka interaksi dengan orang, suka bicara dengan orang. Tapi mungkin dari segi IQ dia mungkin sedikit kurang. Nah, kalau IQ itu bisa diasah dan dilatih. Kalau ada IQ siswa yang IQ-nya tinggi tapi pemalu, pendiam, nggak bisa interaksi dengan orang, susah bicara dengan orang, itu juga akan susah suksesnya. Kenapa? Karena 3 kecerdasan tadi harus dimiliki. Kecerdasan secara emosional, kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara sosial. Emosional, sosial ini sama ya. Kemudian baru kecerdasan secara IQ. Jadi kita harus melatih diri kita. Misalnya anak-anak pendiam tapi dia punya otak yang cerdas, ayo latih. Makanya di saat sekolah itu latih, kita disuruh presentasi kita tampil, disuruh diskusi kita aktif gitu. Latih kita biar kecerdasan itu terlatih. Anak-anak yang heboh tadi, 40 orang yang heboh tadi, dia sudah cerdas itu secara sosial, secara emosional dia bisa, maka latih juga IQ-nya, rajin belajar. Biar apa? Biar cerdas juga secara IQ. Nah, gitu. Perpisahan kemarin ada pelajarannya bahwasanya ada anak TKJ itu 2 orang yang lulus di Telkom. Habis dia PKL langsung direkrut di Telkom kan. Itu bukan anak yang cerdas secara IQ. Tapi secara IQ dia rata-rata aja dan malah nakal. Lebih cenderung nakal, tapi karena diarahkan terus sehingga dia berhasil. Nah, diterima. Jadi pendiam atau heboh atau nakal itu tidak menentukan kita berhasil. Jadi kalau disuruh milih, ibu akan ngajar semuanya. Anak pendiam ibu ajar, anak nakal ibu ajar juga. Yang penting jangan kurang Ajar. Nah, Bu, ada nggak sih pengalaman yang membuat ibu merasa jadi guru itu berat juga nggak sih? ya seperti ibu katakan tadi, di awal-awal mungkin berat, tapi karena sudah terbiasa dan ibu menikmati profesi sebagai guru, sangat menikmati. Apa hal yang paling absurd yang pernah ibu alami sejak di SMK ini? Apa ya? Rasanya tidak ada yang terlalu itu, tapi yang pasti SMK 22 keren. Dan kalian yang menjadi alumni SMK 22 harus bangga dengan sekolah kalian SMK 22. Wow. Tepuk tangan dulu dong buat SMK. Oke. Lebih suka ngajarin anak praktek atau lebih suka ngajarin anak belajar? Belajar apa? Belajar nulis, ujian. Iya, teori. Itu maksud saya. Nah, nggak bisa dibanding-bandingkan. Suka ngajar praktek atau teori? Praktek tanpa teori, no. Teori tanpa praktek, no. Jadi dia punya porsinya masing-masing. Harus anak yang praktek nggak bisa langsung praktek, pasti ada yang dikasih pengantar teorinya dulu. Teori tanpa dipraktekkan juga tidak akan sampai ke capaian pembelajarannya. Jadi kita harus mengajarkan sesuai kurikulumnya, sudah sesuai dengan beban mengajarnya dan porsinya lah. Jadi harus dikerjakan dua-duanya. Apa yang bisa ibu dapatkan dari beberapa yang kami tanyakan tadi soal bagaimana cara seorang guru benar-benar menginspirasi yang kami bertiga ini supaya bisa sukses di masa depan nanti? Oke, baik. Pesannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi bahwasanya yang pertama, jangan patah semangat ketika kita terlahir dari keluarga ekonomi yang kurang, tapi semangatlah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Oke.
Kemudian yang kedua, sebagai siswa tidak hanya secara EQ kamu pintar, tapi kamu harus cerdas secara emosional dan spiritual. Kalau mau sukses, jadi tidak hanya berprestasi juara 1, juara 2, tapi kamu harus menjadi anak yang beretika, menjadi anak yang berkarakter. Yang ketiga, kami sebagai guru supaya menjadi guru yang memotivasi siswanya, guru yang inspiratif tentu kami harus belajar dan belajar lagi, belajar dan belajar terus menjadi guru yang inovatif sehingga bisa membimbing anak-anaknya menjadi siswa berprestasi. Jadi oleh sebab itu, dan itu sedang digalang dan dikerjakan di SMK 2 Bogor. Oleh sebab itu, ayo kita ajak semua siswa-siswa lulusan SMP, khususnya yang ada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, silakan bergabung di SMK 2 Bogor. Mari kita menjadi peserta didik yang berprestasi. SMK 2 Bogor jaya. Oke semuanya, cukup sekian podcast kita hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini, dan terima kasih semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menonton acara podcast kali ini. Saya Dika Dan Rizky Irmansyah Dan Faiz dan Ibu Marta Disputri mengucapkan selamat tinggal. Dadah.